Garuda Nusantara digilas 0-4 klub Norwegia. PSSI akhirnya rilis 28 pemain untuk TC Timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. Garuda Nusantara digilas 0-4 klub Norwegia. Duel uji coba Timnas U20 Indonesia versus Vålerenga Football U20 berlangsung di Marbella Football Center Spanyol pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Namun hasil buruk diterima Timnas U20 Indonesia dalam laga uji coba tersebut. Di mana di laga itu pelatih Sintayong memang mengerahkan banyak pemain yang selama ini kerap berada di barisan cadangan Timnas U20 Indonesia. Sebenarnya, pada babak pertama, formasi cadangan Timnas U20 Indonesia mampu menahan imbang 0-0. Namun, di babak kedua, Timnas U20 Indonesia kebobolan 4 gol. PSSI akhirnya rilis 28 pemain untuk TC Timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. PSSI telah resmi merilis daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia persiapan Piala AFF 2022. Di mana daftar 28 pemain tersebut merupakan mutlak pilihan dari pelatih Sintayong. Para pemain pun rencananya akan mulai berkumpul dan menjalani pemusatan latihan pada 28 November 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pemusatan latihan Timnas Indonesia akan berlangsung di Bali. Namun mendekati dimulainya Piala AFF 2022 nanti, Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta untuk mematangkan persiapan. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Pasukan Sintayong akan menjalani laga perdana pada 23 Desember dengan menjamu Kamboja. PSSI prioritaskan kepindahan federasi Jordi Amat. PSSI kabarnya akan mendahulukan proses perpindahan federasi Jordi Amat ketimbang Sandy Walsh. Alasannya adalah paspor Amat rampung terlebih dahulu sebelum paspor Walsh keluar. Tidak ingin tunggu-tungguan, PSSI pun langsung mengirimkan dokumen permohonan kepada FIFA untuk merampungkan proses perpindahan federasi dari Jordi Amat. Sedangkan dokumen Sandy Walsh akan dikirim besok atau lusanya. Proses perpindahan federasi Amat dan Walsh sendiri harus segera diurus karena keduanya diharapkan bisa tampil membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendatang. Timnas Indonesia berpotensi lakoni uji coba lawan klub Liga 1. Jelang menghadapi Piala AFF 2022, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC. Namun para pemain Timnas Indonesia tidak hanya butuh latihan bersama pada TC nanti, di mana para personel skuad Garuda harus merasakan atmosfer pertandingan kompetitif untuk menjaga sentuhan dan kebugaran. Maka dari itu, laga uji coba melawan klub Liga 1 akan menjadi alternatif yang sama-sama menguntungkan. Direktur Teknik atau Dirtek PSSI Indra Syafri pun membenarkan bahwa Timnas Indonesia akan beruji coba menghadapi tim Liga 1. Namun dirinya belum tahu tim mana yang akan dihadapi anak asuh Sintayong. Dari Spanyol, Sintayong terbang ke Inggris lobby klub Elkan Bagot. Elkan masuk ke dalam daftar pemain yang akan ikut TC Timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2022. Di saat bersamaan, Gillingham FC akan menghadapi Duck and Redbridge FC pada babak kedua Piala FA 2022-2023 pada 27 November 2022. Yang mana tentunya mepet dengan hari pertama TC Timnas Indonesia. Untuk itu, Sintayong dikabarkan akan berangkat dari Spanyol ke Inggris usai laga uji coba terakhir Timnas Indonesia U20. Tujuannya terbang ke Inggris tak lain untuk melobi klub Elkan Bagot Gillingham FC agar mau melepas pemain untuk menjalani TC Timnas Indonesia, yakni jelang Piala AFF 2022 mendatang. Hal tersebut pun juga dikonfirmasi langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri di Jakarta. Zaki Ashraf jadi the next Asnawi Mangkualam. Pemanggilan Zaki di antara 28 pemain yang ikut TC Piala AFF menjadi salah satu yang mengejutkan. Pasalnya, Zaki tidak banyak dikenal dalam 1 tahun terakhir ini. Namun, performanya saat memperkuat tim muda PSM Makassar di ajang Elite Pro Academy sebagai winger dan gelandang cukup impresif. Zaki berhasil mencetak 13 gol dan 11 assist. Kemudian ia mendapatkan promosi ke skuad utama PSM Mei lalu. Namun ia bermain bukan di posisi aslinya melainkan sebagai wingback kanan.
Baru pada Juli kemarin Zaki mendapatkan debutnya di Liga 1 dan dipanggil untuk pertama kali ke skuad Timnas U20. Sebuah perjalanan karirnya yang nyaris mirip dengan Asnawi Mangkualam, di mana sebelum jadi salah satu bek sayap kanan andalan Timnas Indonesia, Asnawi memulai karirnya juga sebagai seorang gelandang. Garuda Nusantara dapat banyak hukuman penalti, jadi PR khusus Sintayong. Timnas Indonesia U20 dihukum 5 penalti dalam pemusatan latihan atau TC di Eropa, di mana 3 penalti selama TC di Spanyol, 2 hukuman penalti terjadi di laga melawan Prancis U20 pada Jumat 18 November. Pengambilan keputusan pemain Timnas Indonesia U20, khususnya di dalam kotak penalti masih perlu terus dimatangkan. Hal itu perlu diperbaiki Sintayong agar skuad Garuda Muda tampil lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, Sintayong menaruh perhatian khusus dan menekankan sepak bola yang cerdas. Pak Hangzhou puji manuver Timnas Indonesia. PSSI tengah memproses naturalisasi banyak pemain untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Upaya itu pun turut disorot oleh pelatih Timnas Vietnam, Pak Hangzhou, di mana dia menilai Timnas Indonesia akan semakin kuat di masa mendatang berkat hadirnya sejumlah pemain naturalisasi. Publik tanah air pun berharap Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa bermain bersama dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Garuda berpeluang besar meraih juara turnamen edisi kali ini jika kedua pemain itu ikut bergabung. Bangga, Pratama Arhan bersanding dengan Lionel Messi. Pemain muda Indonesia Pratama Arhan bisa bersanding dengan pesepak bola top dunia seperti Lionel Messi. Hal itu setelah dirinya didaulat menjadi brand ambassador dari PUBG Mobile. Country Manager level Infinite Indonesia, Elvarisha Novianti, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa bangga bisa berkolaborasi dengan Pratama Arhan, seorang bintang sepak bola yang disegani di Indonesia. Arhan pun mengungkapkan hal serupa bahwa ia merasa bangga bisa menjalin kolaborasi dengan PUBG Mobile. Dalam kolaborasi bersama PUBG Mobile, Arhan akan membintangi video promosi PUBG Mobile Chicken Cup Indonesia yang dapat disaksikan mulai 24 November 2022 melalui kanal YouTube PUBG Mobile Indonesia. Elkan Bagot sejajar dengan bintang Liga Inggris. Elkan Bagot mendapatkan hadiah spesial dari seniman grafiti ternama Inggris, Bogi Molly. Pemain Timnas Indonesia itu diberi lukisan grafiti bergambar dirinya dari sang seniman. Foto yang dipilih Bogi Molly adalah saat Bagot berseragam Timnas Indonesia. Terhubung dengan teman saya, Elkan Bagot untuk sesuatu yang istimewa, tulis Bogi Molly di akun Instagramnya. Adapun bek Timnas Indonesia itu menghadiahi Bogi Molly dengan sepatu sepak bola yang dibubuhkan tanda tangan dirinya. Pemberian karya dari Bogi Molly membuat Elkan Bagot resmi sejajar dengan para bintang Liga Inggris. Karena seperti diketahui, Bogi Molly memang sering memberikan karyanya kepada para pemain terkenal di Inggris. Bogi Molly pernah memberikan hasil lukisan grafiti kepada Jack Grealish Manchester City, Antonio Rudiger ketika masih bersama dengan Chelsea, Alex Iwobi dari Everton, Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, Jesse Lingard dari Nottingham Forest, bahkan Bogi Molly juga menghadiahi lukisan grafiti untuk legenda Liverpool Kenny Dalglish. Datang gelombang naturalisasi, 5 warlock Timnas Indonesia terancam. Jordi Amat dan Sandy Walsh akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Keduanya pun dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Tak cuma Amat dan Walsh yang dinaturalisasi oleh PSSI, berikutnya segera menyusul Saint Patinama yang prosesnya sudah berada dalam tahap akhir. Di sisi lain, kedatangan 2 pemain naturalisasi itu tentu menjadi kabar buruk buat para pemain lokal. Seperti posisi Alfeandra Dewangga yang akhirnya serba sulit lantaran bermain sebagai bek tengah akan mendapatkan persaingan serius dari Jordi Amat. Alfeandra Dewangga juga sebenarnya bisa bermain di posisi bek kiri. Namun posisi tersebut juga bakal terancam akibat kedatangan Saint Patinama yang segera menyelesaikan proses naturalisasi. Selain itu, kedatangan Jordi Amat juga mengancam posisi dari Fakhrudin Arianto, sebab keduanya sama-sama bermain sebagai bek tengah. Fakhrudin Arianto semakin tercubit karena juga harus bersaing dengan Elkan Bagot. Selain itu, posisi Arhan dalam waktu dekat juga bisa jadi terancam. Itu terjadi karena Saint Patinama memiliki posisi yang sama dengan Pratama Arhan. Bukan Timnas Indonesia, Pak Hangzhou anggap Thailand terkuat di Piala AFF 2022.
Piala AFF 2022 semakin dekat bergulir. Pelatih kepala timnas Vietnam Park Hang-seo membagikan pandangannya tentang calon lawan di Piala AFF 2022. Menurutnya, Thailand merupakan tim terkuat di turnamen edisi kali ini. Coach Park Hang-seo tidak menyebut timnas Indonesia sebagai tim terkuat di Piala AFF 2022. Hal itu tampak wajar mengingat skuad Garuda kerap menjadi underdog di Piala AFF. Timnas Indonesia justru diragukan meraih juara di Piala AFF edisi kali ini karena para pemainnya dibayangi masalah kebugaran. Pasalnya kompetisi sepak bola di Indonesia telah terhenti selama hampir 2 bulan.